Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, di tema 2 ini kita menginjak ke pertemuan kedua. Baiklah, sebelum memulai mari kita membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu kita dapat mengetahui alat pernapasan pada manusia dan fungsinya. Berikutnya kita dapat mengetahui proses pernapasan pada manusia dan juga kita dapat mengetahui gangguan dan penyakit pada organ pernapasan. Nah, yang kita pelajari yaitu sistem pernapasan pada manusia. Di sini ada alat-alat pernapasan pada manusia dan fungsinya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa alat-alat pernapasan atau organ pernapasan pada manusia itu ada 3, yaitu yang pertama hidung, kedua trakea atau tenggorokan, dan yang ketiga adalah paru-paru. Baiklah, kita akan membahas satu persatu. Alat pernapasan pada manusia yang ke-1 yaitu hidung. Fungsinya adalah sebagai penyaringan debu atau kotoran yang berasal dari udara. Udara disaring oleh rambut hidung dan debu menempel bersama lendir. Yang selanjutnya, fungsi dari hidung itu adalah sebagai penyesuaian suhu dan kelembapan udara untuk memudahkan proses penyebaran gas di dalam tubuh. Dan yang kedua, alat pernapasan pada manusia itu adalah trakea atau tenggorokan. Fungsinya itu untuk atau sebagai penghubung antara bagian hidung dan paru-paru. Antara rongga hidung dan trakea terdapat faring yang merupakan pertemuan rongga hidung dan rongga mulut. Nah, di sini ada gambar. Di sini rongga hidung, terus ini tenggorokan. Nah, yang menghubungkan antara hidung dan tenggorokan itu adalah faring. Setelah dari faring, udara bergerak menuju laring. Di laring inilah udara menggetarkan pita suara. Udara kemudian bergerak ke trakea. Di trakea terjadi penyaringan kembali udara yang masuk dan mengantarkan udara tersebut ke paru-paru. Nah, sekali lagi di sini ada gambar rongga hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Nah, yang ketiga, paru-paru. Alat pernapasan pada manusia yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru ini terdiri dari 3 bagian yaitu bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Bronkus adalah 2 percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Setiap bronkus mengalami percabangan lagi yang disebut bronkiolus. Di ujung bronkiolus terdapat alveolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen atau yang kita kenal dengan O2 dan karbon dioksida atau CO2. Sekali lagi, alat pernapasan pada manusia itu ada 3, yaitu 1 hidung, yang kedua trakea atau tenggorokan, dan yang ketiga adalah paru-paru. Nah, berikut adalah proses pernapasan pada manusia. Proses pernapasan pada manusia ini dibedakan menjadi 2, yaitu proses menghirup udara dan proses menghembuskan udara. Nah, di sini ada gambarnya proses menghirup udara dan yang di sampingnya adalah proses mengeluarkan udara. Proses menghirup udara, udara itu masuk melalui hidung, terus udara disaring oleh lendir dan rambut hidung, kemudian paru-paru mengembang dan rongga dada membesar. Gas oksigen diserap oleh alveolus. Sedangkan proses menghembuskan udara yaitu paru-paru mengempis dan rongga dada kembali ke ukuran semula. Kemudian udara keluar melalui saluran pernapasan. Dan yang ketiga, udara yang dikeluarkan mengandung gas karbon dioksida dan uap air. Sekali lagi, ketika proses menghembuskan udara, nah udara yang dikeluarkan itu mengandung gas karbon dioksida dan uap air. Nah, ketika kita menghembuskan udara ke dalam cermin, biasanya di cermin itu kayak ada uap
dan ketika kita usap kayak basah karena itu mengandung uap air. Ada 2 jenis pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, kalau pernapasan dada adalah pernapasan yang menggunakan otot antar tulang rusuk. Nah, di sini ada gambarnya, gambar pernapasan dada. Kemudian pernapasan perut adalah pernapasan yang menggunakan diafragma. Tapi pernapasan dada dan pernapasan perut ini terjadi secara bersamaan. Nah, berikutnya adalah gangguan pernapasan. Ketika kita bernapas, kita menghirup udara untuk mengambil oksigen. Udara bersih banyak mengandung oksigen. Udara bersih merupakan udara yang tidak mengandung zat racun dan bibit penyakit. Apabila udara yang kita hirup berupa udara kotor, maka pernapasan kita akan terganggu. Nah, di sini ada faktor penyebab gangguan pernapasan dan penyakit yang ditimbulkan. Nah, faktor penyebab gangguan pernapasan ini ada 3, yaitu 1 bibit penyakit, yang kedua pencemaran udara, dan yang ketiga adalah fisik. Di sini ada penyakit yang ditimbulkan dari penyebab bibit penyakit, yaitu diantaranya ada flu, tuberkulosis, flu burung, bronkitis, dan pneumonia. Kemudian penyebab gangguan pernapasan yang disebabkan oleh pencemaran udara, yaitu penyakit yang ditimbulkannya adalah asma, emfisema, kanker paru-paru. Adapun penyebab gangguan pernapasan dari fisik yaitu kelainan organ pernapasan yang terjadi sejak lahir sehingga memerlukan bantuan alat pernapasan. Nah, mungkin cukup sekian materi di pertemuan kedua ini. Berikutnya ada tugas buat anandaku semuanya. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar, yaitu yang ke-1, tuliskan 3 alat atau organ pernapasan pada manusia. Yang kedua, udara yang dikeluarkan saat proses menghembuskan udara mengandung titik-titik dan titik-titik. Yang ketiganya, tuliskan 3 faktor penyebab gangguan pernapasan. Nah, tadi yang terakhir sudah kita bahas. Apabila anak-anakku semuanya memperhatikan dari awal, maka insya Allah akan bisa menjawabnya. Sekian dari Bu Guru, mudah-mudahan materi yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.